Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Tetap semangat? Harus. Pertama, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Sumber Pucung. Selamat meraih prestasi, selamat menjemput impian. Anak-anak, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum 2013 yang diterapkan di SMP Negeri 2 Sumber Pucung. Namun sebelumnya, kalian harus berjanji bahwa kalian harus menyimak video ini sampai selesai. Karena di akhir penjelasan akan ada tugas yang harus kalian selesaikan berdasarkan penjelasan yang saya berikan. Anak-anak sekalian, di dalam kurikulum 2013 akan ada beberapa aspek penilaian yang akan diambil, yaitu aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Bagaimana itu aspek spiritual dan sosial? Lebih mudahnya adalah nilai sikap kalian. Sikap yang bagaimana? Yaitu harus jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, percaya diri, peduli, dan toleransi. Bagaimana dengan nilai keterampilan? Contoh dari nilai keterampilan adalah penilaian pada saat kalian diminta berbicara, berdialog, menulis isi, membuat clipping, atau membuat laporan, atau tugas-tugas yang lain yang menunjukkan keterampilan kalian. Bagaimana dengan nilai pengetahuan? Nilai pengetahuan diambil dari nilai tugas-tugas harian kalian, nilai hasil ulangan atau penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Dan ingat, di tengah semester kalian akan mendapatkan nilai murni, kalian tidak akan diedit sama sekali, tidak akan dirubah sama sekali, karena itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana dengan materi pembelajaran? Materi pembelajaran tidak jauh berbeda dengan apa yang kalian sudah terima di sekolah dasar, yaitu diantaranya pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, Penjaskes, dan Bahasa Daerah. Bagaimana dengan buku pegangan kalian? Kalian nanti akan mendapatkan buku paket dari perpustakaan, kemudian ada buku kerja, dan ada juga buku-buku lain atau sumber lain yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian ingat ya, sebagai siswa harus rajin membaca. Ingat, ada pepatah bahwa membaca adalah jendela dunia. Bagaimana waktu pembelajaran kalian? Pada saat tatap muka, kalian harus sudah berada di sekolah pada pukul 6:30 sampai dengan jam 2. Sedangkan pada kelas bilingual, kalian akan belajar mulai jam 2:15 sampai setengah 4. Dan pada saat pembelajaran daring saat ini, kalian harus belajar mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11. Tidak lama, cuma sebentar. Jadi konsentrasi belajar pada saat jam 7 sampai jam 11. Dan pada saat pembelajaran daring untuk kelas bilingual, mereka belajar mulai jam 11.45 sampai dengan jam 1 siang. Saat ini kondisi masih mengharuskan kalian untuk belajar dari rumah untuk belajar daring. Nah, sekarang apa yang harus kalian siapkan agar kalian tetap berprestasi meskipun harus pembelajaran secara daring? Siapkan handphone kalian, siapkan smartphone kalian, kemudian siapkan kuota yang pas untuk belajar, bukan untuk main game. Kemudian menyiapkan memori HP, mulai sekarang dibersihkan agar memori itu cukup untuk belajar. Kemudian pada saat pembelajaran harus selalu hadir dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang menjadi tanggung jawab kalian harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab, dan tetap semangat dalam belajar. Bapak Ibu Guru tidak akan memberi tugas yang begitu berat. Semua tugas sudah dipertimbangkan, kalian bisa kerjakan pada saat jam pembelajaran. Jadi ingat, pada saat jam pembelajaran jam 7 sampai jam 11, itulah waktu kalian untuk belajar, untuk mengerjakan. Setelah itu, kalian boleh santai, boleh bermain, boleh main game, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ingat, harus jujur. Ada video bagus yang bisa kalian lihat sebagai motivasi kalian saat pembelajaran daring. Tolong diperhatikan videonya dan ambil manfaat dari video tersebut. Assalamualaikum teman-teman. Hai guys. Nah,
di sini gue mau sedikit cerita tentang kegiatan gue sekolah online selama pandemi COVID ini, guys. Aduh, sedih banget dah. Jadi, awalnya tuh gue seneng, soalnya kita bisa di rumah ngerjain tugas-tugas sambil nonton gitu kan. Tapi tetap ingat waktu pengumpulan tugasnya ya. Jadi jadwal sekolah itu kayak gini. Jam 7 kita sudah mulai absen online dulu. Terus biasanya dikasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan absen. Lalu jam 7 lewat 10 atau lewat 15 gitulah, itu sudah langsung dikirim tugasnya, guys. Dan pastinya dikasih deadline dong. Nah, pas udah dikasih tugasnya, gue langsung ambil tuh peralatan buat tugas gue. Habis itu biasanya gue nanya ke beberapa teman gue, atau sebaliknya. Kita saling kabar-kabaran soal tugas yang kita nggak ngerti. Kadang teleponan, kadang chatan doang, kadang juga VN. Ya kayak gitulah. Nah, setelah seminggu lebih, gue sama teman-teman gue menjalankan sekolah online ini, gue kadang abis subuhan tuh ngechat temen gue, atau sebaliknya, temen yang chat gue, buat minta tolong teleponin atau spam chat ke WA, soalnya takut ketiduran sama telat absen. Nah, biasanya tuh yang suka kayak gini namanya Ijul, kalau enggak Den Ayu. Gue kadang juga kayak gitu sih, kan kita friend. Nah, kayak gitulah pokoknya. Terus udah berjalan sebulan lebih, rasanya tuh jenuh kalau di rumah terus. Kangen sama teman di sekolah, ada yang pecicilan, jahil, suka nyanyi nggak jelas, terus pastinya main bareng lah ya. Kalau ada yang lucu tuh biasanya suka di videoin, terus di post dia di SW. Nah, biasanya tuh kerjaan gua. Yaudah deh skip. BTW ini animasi pertama gua loh. Maaf ya kalau kurang pro. Oh iya, teman-temanku yang online ataupun nyata nih ya, mereka tuh pada taunya hobiku tuh cuma ngegame mulu. Jangan salah, gue tuh kalau ngegame tuh cuma mau buat konten aja. Ya, 2 hari sekali lah, itu pun dalam sehari cuma 2 sampai 4 jam. Soalnya ya kalau kelamaan nanti bakalan pusing lah, terus juga nggak bagus buat mata, ya kan? Nah, kalau ada jadwal sekolah nih ya, gue tuh udah jarang banget main game. Kenapa? Soalnya udah capek duluan. Dan game gue tuh sebenarnya ada 4. Ada FF, PUBG, HH, sama Brand Out. Oh ya, Brand Out gue udah tamat. Sombong. Sombong amat. Iya. Tapi yang paling gue sering mainin tuh ya HH guys, Hotel Hideaway. Karena gamenya tuh santai. Nah, selain ngegame, gue tuh kalau gabut suka scroll IG, nonton YT, sama chattingan di WA. Entah itu sama siapa lah. Kayaknya cukup sekian dulu lah cerita singkat gue kali ini. Nggak singkat, deng, panjang. Oke, baiklah kalian sudah menyimak semua penjelasan saya juga tentang video barusan tentang pembelajaran daring. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas, mudah sekali tugasnya. Cuma menjawab satu. Tulis jam berapa sampai jam berapa kalian harus berada di sekolah untuk belajar pada saat pembelajaran tatap muka. Yang kedua, tulis jam berapa sampai jam berapa kalian harus belajar pada saat pembelajaran daring. Jadi jam berapa sampai jam berapa kalian tidak boleh kemana-mana, yaitu kalian belajar, kejar prestasi kalian untuk masa depan kalian. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan, apa yang tidak boleh kalian lakukan pada saat pembelajaran daring, tuliskan di situ di nomor 3. Kemudian jawaban itu kalian tulis di link yang mau bagikan. Oke, selamat mengerjakan, tetap berprestasi, raih impian kalian, jadi orang sukses di masa depan. Salam menjemput impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.